Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami kelompok 10 yang beranggotakan saya Friska Sapertama, kemudian Fatima Zahra, yang terakhir ada Rifka Malik Natali, akan mempresentasikan materi mengenai studi kasus e-pedagogi. Mari kita mulai dari pengertian pedagogi itu sendiri. Pedagogi adalah salah satu seni mengajar yang dikhususkan untuk anak-anak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa e-pedagogi adalah cara mengajar anak-anak yang berbasis elektronik. Ada nggak sih kelebihan dari e-pedagogi? Ada dong, diantaranya yang pertama lebih mudah dalam mengakses informasi. Jelas ya, karena e-pedagogi ini menggunakan metode e-learning atau belajar dengan menggunakan internet sehingga pelajar bisa mengakses materi apapun asalkan terdapat fasilitas yang memadai seperti gadget juga kuota internet. Yang kedua, menjadikan pelajar sebagai pusat dari proses KBM. Nah, di sistem e-pedagogi ini pelajar dituntut untuk aktif dalam proses belajar dan mengajar. Yang ketiga, media pembelajaran variatif. Nah, media pembelajarannya ini bisa macam-macam, bisa pakai video YouTube, bisa Google Meet atau Zoom, juga bisa materi di Google Classroom. Kalau kekurangan nih pedagogi ada nggak sih? Ada juga nih beberapa di antaranya. Yang pertama, kelangkaan jaringan di daerah pedalaman. Pada kenyataannya, masih banyak nih pelajar-pelajar yang di daerah pedesaan, itu mereka nggak punya akses internet, mereka juga nggak punya listrik, terus juga nggak punya gadget kayak laptop, handphone, dan sebagainya. Yang kedua, keterbatasan ekonomi. Banyak masyarakat yang menengah ke bawah ini tidak mampu untuk memfasilitasi anak mereka dengan gadget seperti laptop, handphone, sehingga menyebabkan anak-anak susah untuk mengikuti proses pembelajaran e-learning ini. Dan yang ketiga, kurangnya aspek perkembangan sosial para pelajar. Pada masa ini nih, pelajar ini jadi kurang aspek perkembangan sosialnya karena mereka kurang berinteraksi dengan pelajar yang lain. Selanjutnya yaitu studi kasus terkait e-pedagogi. Kami mengambil studi kasus ini dari artikel yang berjudul COVID-19 dan Ketidaksetaraan dalam Proses Belajar di Indonesia, 4 cara untuk menjembatani kesenjangan. Isi artikel ini menceritakan tentang sekolah yang diliburkan sejak bulan Maret 2020 lalu karena adanya COVID-19 yang masuk ke Indonesia. Lalu sekolah diliburkan dan harus menjalani pembelajaran online atau yang biasa kita sebut sebagai sekolah daring. Selama 4 bulan terakhir, terhitung dari artikel yang dipost, sebagian besar sekolah ataupun madrasah harus menerapkan perubahan yang belum pernah terjadi atau dicoba, yaitu pembelajaran di rumah. Meskipun pelaksanaannya bervariasi, hanya saja ada beberapa di pelosok negeri ini memiliki keterbatasan geografis dan sosial ekonomi. Kementerian Agama, Kemenag, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, juga memberikan pelatihan dan dukungan bagi para guru maupun siswa yang memanfaatkan platform pembelajaran daring atau aplikasi e-learning untuk dapat mengunggah materi dan tugas pembelajaran, serta siswa dapat menyerahkan hasil belajar mereka lewat aplikasi e-learning tersebut. Kemendikbud mulai menyediakan akses gratis pada platform pembelajaran online dan bekerja sama dengan operator telekomunikasi untuk memberikan kuota internet gratis yang dapat digunakan oleh para guru dan juga siswa. Kemendikbud juga meluncurkan program televisi pendidikan untuk siswa yang tidak memiliki akses ke internet. Meskipun pemerintah sudah banyak mengambil langkah terkait pembelajaran dari rumah, akan tetapi COVID-19 ini masih menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan. Dengan opini bahwa sebagian sekolah tetap ditutup sampai akhir Juli, maka anak-anak akan kehilangan sekitar sepertiga dari apa yang seharusnya mereka pelajari dalam 1 tahun di sekolah. Siswa yang kurang beruntung kemungkinan akan menjadi yang paling berdampak. Sebagai contoh, anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu kemungkinan besar akan tertinggal dibandingkan teman sebaya mereka yang lebih mampu yang memiliki akses lebih baik pada pembelajaran daring ini. Sementara sebagian besar anak-anak berkebutuhan khusus tidak akan dapat mengakses layanan khusus.
Beberapa langkah yang dapat diambil oleh Indonesia untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap pembelajaran dan ketidaksetaraan yang diakibatkannya adalah: yang pertama, mengembangkan lebih banyak solusi untuk menjangkau siswa yang tidak memiliki internet. Menyediakan dan memberikan berbagai bentuk pendukung pembelajaran, baik itu tanpa teknologi, berteknologi rendah, maupun yang berteknologi tinggi. Meskipun program TV pendidikan telah dijadikan sumber utama, akan tetapi masih diperlukan juga dukungan secara lebih langsung. Di pelosok daerah yang tidak memiliki akses ke internet, guru-guru yang melakukan kunjungan ke rumah siswa. Yang kedua, meningkatkan konektivitas internet dan melatih para guru untuk memberikan pembelajaran daring secara lebih efektif dan interaktif. Menurut survei cepat Kemendikbud tentang belajar dari rumah, guru mengidentifikasi tantangan utama mereka, yaitu pada konektivitas jaringan internet dan dalam memantau kemajuan siswa. Saat ini, Indonesia dapat mendukung pembelajaran dan meningkatkan ketahanan sistem melalui investasi pada kapasitas belajar mengajar secara daring, penyimpanan data, dan infrastruktur tahan bencana. Sebagai contoh, setiap kecamatan memiliki sekolah yang dilengkapi dengan laptop atau telepon pintar, internet, listrik, fasilitas air dan sanitasi, serta perpustakaan dengan bahan ajar cetak untuk kegiatan belajar secara mandiri. Yang ketiga, yaitu ada mengidentifikasi dan mendukung mereka yang tertinggal dengan metode pengajaran yang berbeda. Ketika sekolah dibuka kembali, berbagai upaya sebaiknya dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan belajar para siswa, memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang pembelajarannya paling terdampak secara negatif, dan membedakan metode pengajaran berdasarkan tingkat pembelajaran mereka. Dan yang terakhir, mendukung siswa yang kurang beruntung untuk kembali ke sekolah. Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, mengambil langkah-langkah tambahan untuk memastikan bahwa mereka yang paling rentan putus sekolah, seperti siswa dari keluarga yang kurang mampu dan anak-anak yang lebih tua yang membantu pendapatan rumah tangga, dapat tetap terdaftar di sekolah. Langkah pertama bisa berupa komunikasi dan sosialisasi yang jelas seputar pembukaan kembali sekolah dengan penjangkauan khusus, termasuk kunjungan rumah kepada mereka yang paling beresiko. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.